Shalom jemaat sekalian, apa kabar hari ini? Berjumpa kembali dalam renungan harian masa Prapaskah GKI Wiyung Royal Resident. Sebelum kita membaca dan renungkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami semua. Dan biarlah hari pertama di dalam minggu ini, kami boleh menjalaninya dengan penuh syukur. Kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan yang kekal bagi kami. Mampukan dan tolong kami ya Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Bapak Saudara, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 143. Saya bacakan dari Alkitab terjemahan baru yang kedua yang diterbitkan oleh LAI di tahun ini. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu, sebab di antara yang hidup tidak ada seorang pun benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan menghempaskan hidupku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku sangat terpukul. Aku teringat akan hari-hari di masa lampau. Aku menuturkan segala pekerjaan-Mu, aku merenungkan perbuatan tangan-Mu, aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku sehingga aku menjadi seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku dari musuh-musuhku ya Tuhan. Padamu-lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Demi nama-Mu, buatlah aku hidup ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku hamba-Mu. Bapak Saudara yang terkasih, di bawah tema menemukan jalan dalam kebuntuan. Apakah mungkin? Setiap manusia pasti pernah mengalami penderitaan dalam hidupnya. Setiap manusia pasti pernah melewati masa-masa yang gelap, masa-masa yang seakan-akan tidak ada harapan lagi. Seakan-akan terang itu menjadi mimpi yang terlalu tinggi untuk diraih. Bahkan semua jalan itu kayaknya semuanya buntu. Dalam pengalaman di tengah kegelapan dan kebuntuan, setiap orang akan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Ada yang terbentuk berkemenangan, tetapi ada yang malah kalah dan hancur. Pengenalan Allah pun bisa bertumbuh dan juga bisa menjadi makin suram. Dalam perikop yang kita baca ini, kita belajar bagaimana Daud saat berada dalam masa-masa suram. Namun saat itu ia malah justru membuat pengenalannya akan Tuhan menjadi semakin terang. Mazmur 143 ini Bapak Saudara adalah doa yang dinaikkan dalam situasi genting. Bagi Daud, doa bukanlah tindakan untuk menenangkan diri. Bukan sekedar dilakukan agar diri ini peaceful gitu. Tetapi doa adalah percakapan dengan Allah. Kita melihat bagaimana Daud pada waktu itu berada dalam sebuah tekanan dan penderitaan yang luar biasa. Daud harus terus menghindar dari kejaran para tentara Saul yang ingin membunuhnya. Seolah-olah tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Bahkan dikatakan semangatnya sudah sangat lesu, bahkan seperti orang mati. Ia memohon agar Tuhan bisa mendengar doanya berdasarkan keadilan dan kesetiaan keadilan Tuhan. Bapak Saudara, Daud menaikkan doa ini dengan pemahaman bahwa hanya Allah saja
Hanya kepada Tuhan saja dia berseru dan Tuhan pasti mendengarkan. Karena itu Daud menyandarkan doanya pada kesetiaan Tuhan. Daud memohon agar Tuhan tidak menghakiminya. Karena ia pun tahu bahwa tidak ada seorang pun yang benar dan tidak seorang pun yang dapat bertahan di hadapan Tuhan. Itu pun Daud menyadari bahwa sebagai orang percaya, kehidupannya itu tidak selalu di dalam jalan yang mudah. Tetapi di dalam masa-masa gelap itu, Daud mengingat kembali karya Tuhan di masa lampau. Di masa-masa hidupnya, Daud mengingat kembali betapa berkuasanya Tuhan atas hidupnya. Daud melihat betapa anugerah Tuhan itu melimpah. Sehingga alih-alih membuat Daud itu semakin tertekan dan putus asa, justru saat dia bernostalgia dengan karya Tuhan di masa lampau, ia memahami bahwa kepuasan dan keselamatan itu hanya pada Tuhan sendiri. Karena Allah adalah setia. Disinilah Daud merasakan ketenangan dan membuatnya semakin berkeyakinan untuk memohon kepada Tuhan. Sampai-sampai Daud berkata, "Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku." Daud begitu yakin bahwa Tuhan akan menemuinya. Daud pun juga mempersiapkan dirinya untuk mendengarkan kehendak Tuhan, membuka hati, bertanya kepadanya. Daud bukan cuma sekedar hanya memohon Tuhan melindunginya dari bahaya, tetapi Daud pun juga memohon untuk mengerti kehendak Tuhan. Bahkan Daud menyatakan kesediaannya untuk mau dipimpin oleh Tuhan. Bapak saudara yang terkasih, saat ini bisa jadi dari antara kita sedang berjalan di dalam masa-masa yang kelam. Sedang mengalami berbagai macam tekanan. Sedang mengalami penderitaan yang bisa jadi tidak semua orang tahu itu. Tetangga kita nggak tahu. Yang hanya tahu adalah keluarga kita, bahkan hanya kita dan Tuhan yang tahu. Yang bisa jadi keadaan seperti ini berpengaruh pada kesehatan mental kita. Tetapi dari kisah ini, kita bisa melihat bahwa ada sebuah pengharapan. Ada sebuah pertolongan. Meskipun di depan jalan kita penuh dengan halangan. Dan pertolongan itu, Bapak Ibu, hanya ada pada Tuhan. Hanya pada Dia saja ada sumber pengharapan kita. Kita bisa melihat bagaimana Daud merekonstruksi hatinya. Dia menyusun ulang pikirannya yang penuh tekanan itu menjadi memori-memori yang indah dengan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Yang membuatnya hidup segar kembali dan siap menerima anugerah Tuhan. Mari Anda dan saya memiliki sikap seperti Daud. Berat memang, tetapi itu tidak masalah. Semua ini hanya proses. Dan ini hanyalah perlu dijalani saja. Kiranya pengalaman kejatuhan dan penderitaan kita yang di masa lampau itu menjadi momen untuk kita berpaling dan menyelidiki apa maksud Tuhan atas semuanya ini. Kegelapan bisa menjadi kesempatan agar mata rohani kita memandang terang yang sejati, yaitu Allah di dalam kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami bersyukur. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan terus ada bagi kami. Di dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami memohon anugerah-Mu untuk Tuhan yang memampukan untuk kami terus bekerja. Kami boleh terus melayani. Kami boleh terus berpenghidupan agar kehidupan kami boleh makin hari kami warnai dengan penuh ucapan syukur. Berkati pekerjaan tangan suami, pekerjaan istri, studi anak-anak, keluarga besar kami yang saat ini mungkin di dalam persoalan. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menopang. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami. Di dalam masa-masa prapaskah ini, kami mau rindu berpuasa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mampukan dan tolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersukacita, tetaplah makan buah dan sayur. Selamat menghayati masa Prapaskah dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.